Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku para santriwati kelas 10 yang berbahagia, alhamdulillah kembali pada pertemuan daring pada kali ini kita akan meneruskan pembacaan kitab At-Tarbiyah wa Ta'lim, yang mana pada pembelajaran sebelumnya kita telah sampai kepada maudhu' makna At-Tarbiyah. Kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan meneruskan mengenai definisi tarbiyah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arifut tarbiyah. Ta'arif itu adalah bentuk plural atau jamak daripada ta'rif. Pengertian tadi atau definisi daripada at-tarbiyah. Lil mufakkirina ara'u iddatun fi haqiqatit tarbiyati wa tahdidi ma'naha. Bagi para pemikir dunia pendidikan, mereka mempunyai berbagai macam berbagai macam pendapat dalam atau mengenai hakikat tarbiyah dan dalam hal menentukan maknanya. Wa ahsanu ta'rifit tarbiyati yajibu an yakuna ma ya'ti. Akan tetapi definisi tarbiyah yang paling ideal, yang paling baik harus mencakup komponen seperti yang berikut ini. At-tarbiyatu hiya ta'thiru bi jami'il mu'athiratil mukhtalifatil lati nakhtaruha qasdan. Yang namanya tarbiyah adalah usaha untuk memberikan suatu pengaruh dengan seluruh hal-hal yang mendatangkan hal-hal yang bisa memberikan pengaruh yang berbagai macam yang kita pilih secara sadar, secara sengaja. Tujuannya linusa'ida biha tifla, untuk atau supaya kita membantu dengan hal-hal atau dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada dunia pendidikan yang bermacam-macam tadi akan seorang anak, ala an yataraqqa jisman wa aqlan wa khuluqan, agar seorang anak tersebut fisik, akal, dan tata keramanya, akhlaknya, tingkah lakunya bisa meningkat, bisa terupgrade, hatta yasila tadrijian ila aqsa ma yastati'ul wusula ilaihi minal kamal, hingga atau agar seorang anak tadi bisa sampai walaupun secara perlahan-lahan kepada batas yang bisa ia capai daripada kesempurnaan. Liyakuna sa'idan fi hayatihil fardiyati wal ijtima'iyyati, agar seorang anak tadi bisa berbahagia, bisa menjadi bahagia baik dalam kehidupannya secara individu ataupun secara sosial. Wa yakuna kullu amalin yasduru anhu akmala wa atqana wa aslaha lil mujtama. Dan yang berikutnya tujuannya adalah supaya semua perilaku yang timbul, yang muncul, yang tercermin dari anak tadi lebih sempurna, lebih baik bagi orang banyak, bagi suatu komunitas, bagi suatu masyarakat. Wa qala Herbert, ada seorang ahli pendidikan dari barat sana yang bernama Herbert,
dia menuturkan al-gharadul asli minat tarbiyah wa ruqiyul akhlaqil insaniyah. Katanya tujuan dasar daripada tarbiyah itu adalah peningkatan akhlak manusia, peningkatan tata krama perilaku manusia. Kemudian ada lagi yang lain menuturkan waqala Herbert Spencer. Herbert Spencer mengatakan at-tarbiyatu hiya tahyi'atu syakhsi li an yatamatta'a bi 'aisyatin radiyatin. Yang namanya tarbiyah adalah membuat seseorang agar ia bisa menikmati kehidupan yang ia senangi, yang ia redai. Wa qala Arastu, kemudian ada seorang filosof dari Yunani sana yang bernama Aristoteles. Apa katanya? Inna fil insani quwwataini fikriyatan insaniyatan wa syahwaniyatan bahimiyatan. Kata Aristoteles tadi, sesungguhnya pada diri seorang manusia itu mempunyai dua kekuatan. Ada kekuatan pemikiran kemanusiaan, ada kekuatan syahwat bahimiyah, kebinatangan. Kemudian selanjutnya wa tarbiyatu hiya al-wasailul lati biha tughlabul ula ala tsaniyah. Sedangkan tarbiyah itu adalah sarana-sarana yang dengan sarana tersebut tujuan pertama itu harus dimenangkan atas tujuan yang kedua. Maksudnya tadi bahwa kata Aristoteles tadi bahwa di dalam diri seorang manusia itu punya dua kekuatan, maka kekuatan pemikiran kemanusiaannya lah yang harus didahulukan, dimenangkan ketimbang kekuatan syahwat kebinatangannya. Ya, kurang lebih begitu maksud dari ungkapan bahwa wa tarbiyatu hiyal wasailul lati biha tughlabul ula 'ala tsaniyati. Nah, adapun tujuan pendidikan atau at-tarbiyah di kalangan orang-orang Islam, wa ammal muslimuna fal gharadu 'indahum min at-tarbiyati huwa ta'hilul mar'i lil qiyami bi 'amalid dunya wal akhirah. Adapun kaum muslimin, maka tujuan menurut mereka daripada tarbiyah itu adalah ta'hilul mar'i, menjadikan seseorang itu profesional, ahlinya, lil qiyami bi amalid dunya wal akhirah, untuk melaksanakan pekerjaan suatu aktivitas baik yang sifatnya keduniaan atau terlebih sifatnya akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Kata Allah taala, dan carilah terhadap apa yang telah Allah berikan, anugerahkan kepadamu akan kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan engkau melupakan bagianmu daripada kenikmatan dunia ini. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi dikatakan wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhrus li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk kepentingan duniamu, kata Nabi, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Jadi petikan daripada sabda Nabi ini, hadis Nabi ini memotivasi kepada kita semua agar di dalam bekerja itu semangat, giat. Karena kalau orang ketika bekerja yang secara kasat matanya kelihatan bahwa itu adalah untuk kepentingan dunia, mungkin dia
akan loyo, akan tidak semangat. Karena selalu ingat dengan akhirat, dengan kematian. Maka mungkin yang ada di pikirannya, ngapain kerja capek-capek kalau nanti toh juga akan meninggalkan apapun yang ia dapatkan. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kelanjutannya, dan bekerjalah kata Nabi untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah engkau mati besok, agar kita bersegera dalam melakukan amal-amalan untuk ke alam akhirat sana. Jadi jangan istilahnya menunggu besok hari. Laqad awdaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Rasulullah telah menjelaskan bi aqwalihi wa af'alihi, baik dengan perkataan-perkataan beliau dan perbuatan beliau, annal gharad al-asliyya, annal gharad al-aqsa, bahwasanya tujuan termulia paling tinggi minat tarbiyah, daripada tarbiyah itu, huwa kamalun nafsi wa tahdzibuha. Dia adalah untuk kesempurnaan suatu diri, suatu jiwa, dan pendidikan jiwa itu sendiri, wa tahdzibuha. Karena ada sabda Nabi kita lagi, qala addabani, kata Nabi kita, rabbi fa ahsana ta'dibi. Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengajaran adab kepadaku. Kemudian Rabbku itu, Allah Subhanahu wa taala itu membaguskan, membaikkan akan pemberian adab atau tingkah laku, perilaku kepadaku. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa Mu'allim sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang menyampaikan dan kalian semua. Mu'allim akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.